Baik, kita masuk pada pertemuan selanjutnya yaitu tentang desain penelitian. Jadi, mengapa kita perlu desain penelitian? Desain penelitian digunakan sebagai pedoman dalam melakukan proses penelitian. Desain juga akan berguna bagi semua pihak yang terlibat dalam proses penelitian. Kadang penelitian kita tidak hanya dilakukan oleh kita, ada yang penelitian payung, yang itu satu tim bisa berisi 2, 3, atau 4. Nah, makanya digunakan desain itu untuk memudahkan sekaligus pedoman juga orang yang bisa terlibat dalam sebuah penelitian biasanya juga melihat desainnya seperti apa. Kita dapat mengelompokkan desain penelitian dilihat dari berbagai sudut pandang. Desain penelitian dapat dilihat dari perumusan masalahnya. Kemarin saudara sudah membuat rumusan masalah. Ternyata ada 2 jenis penelitian, penelitian eksploratif dan penelitian uji hipotesis. Sedangkan yang kedua, desain penelitian berdasarkan metode pengumpulan datanya. Ada penelitian pengamatan, ada survei. Kalau pengamatan itu hanya mengamati, survei itu bisa menggunakan alat. Pengamatan juga bisa menggunakan alat, tapi survei itu bisa menggunakan alat. Desain penelitian dilihat dari pengendalian variabel-variabel oleh peneliti. Ada penelitian eksperimental, ada penelitian ex post facto. Ini ada yang uji coba, ada yang meneliti fakta yang sudah ada. Kemudian desain penelitian menurut tujuannya, ada penelitian deskriptif. Teman-teman anak term atau anak AK itu biasanya menggunakan penelitian ini deskriptif, atau mungkin komparatif. Komparatif itu korelasi atau asosiatif keduanya. Ini penelitian deskriptif itu juga bisa dikategorikan ada penelitian kualitatif. Sedangkan penelitian komparatif itu bisa juga penelitian kuantitatif, sedangkan asosiatif adalah keduanya. Dari keduanya kemudian digabungkan. Kemudian desain penelitian jika dilihat dari dimensi waktunya. Ada penelitian time series, yaitu dengan waktu berkala secara seri. Misalkan ini tahun 97, 98, 99 sampai 2002. Ini untuk melihat produktivitas karyawan misalkan. Ada juga penelitian cross section. Nah, cross section ini selain dari ini waktu juga sudah menyebutkan nama. Ini sudah by sample, ada penelitian cross section. Kemudian desain penelitian dilihat dari studi dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu studi lapangan, eksperimen lapangan, dan eksperimen laboratorium. Studi lapangan ini jelas kita langsung ke lapangan. Mungkin saudara pernah dulu studi tour. Nah, studi tour. Nah, ini di penelitian juga sama. Ada yang studi lapangan, langsung ke lapangan, melakukan pengamatan, melakukan survei. Atau eksperimen lapangan. Nah, eksperimen lapangan ada uji coba terhadap alat-alat atau produk yang saudara buat. Ini untuk kelas tek ini sering membuat alat kemudian dicoba, namanya eksperimen lapangan. Atau mungkin eksperimen laboratorium. Nah, ini uji coba di bidang medik, anak terem misalkan untuk mengetahui penanggulangan penyakit tertentu bisa dilakukan laboratorium. Tidak kemungkinan. Jadi laboratorium itu juga di luar ruangan. Jadi laboratorium itu tidak hanya di satu ruangan atau dalam sebuah ruangan, tapi juga di luar ruangan. Ini menurut lingkungan studi dapat dibedakan menjadi 3, yaitu studi lapangan, eksperimen lapangan, dan eksperimen laboratorium. Kemudian berkaitan dengan perumusan masalah. Kemarin saudara membuat rumusan masalah. Jadi apa permasalahan utama sehingga perlu dilakukan penelitian? Saudara harus tahu betul kenapa saya mengangkat masalah itu, apa urgensinya, dan apakah tujuan ini penting. Yang kedua ini, apakah tujuan dilaksanakannya penelitian? Maka setelah membuat rumusan masalah, langkah kedua adalah membuat tujuan. Nah, tujuan ini adalah menjawab dari rumusan masalah. Apakah datanya bisa diperoleh?
Nah, ini penting, jangan sampai kita sudah ke lapangan tetapi datanya sulit diperoleh. Mungkin karena alasan alat, medan, atau mungkin alasan yang sangat klasik, birokrasi. Kadang kita kesulitan mendapatkan data terkait birokrasi karena ada data-data yang itu menjadi rahasia publik. Maka itu dilindungi oleh Undang-Undang Kerahasiaan Publik. Ini untuk studi dokumentasi anak-anak tek misalkan, anak-anak term, anak-anak informatika, atau anak-anak akuntansi, itu kadang terkendala dengan data. Karena terkait dengan laporan keuangan, rahasia perusahaan, rahasia rekam medik, dan sebagainya. Dan itu dilindungi oleh undang-undang. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa kita mampu melakukan penelitian dilihat dari biaya, cost-nya. Kita tahu bahwa penelitian biasanya dibatasi oleh waktu, kemudian tenaga, manpower-nya, waktu, dan latar belakang teori. Makanya kemarin saudara nanti di tugas selanjutnya yaitu akan membuat latar belakang teori. Secara keilmuan, tema dan judul itu harus sesuai dengan latar belakang teori yang saudara kuasai. Kita harus lihat kalau dalam ilmu manajemen ada fungsi manajemen. Nah, di situ ada 7M ya, ada money, man, kemudian material, machine, methods, minutes, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya, apakah dapat memperoleh untuk mendapat izin penelitian? Nah, ini kadang kita terhambat birokrasi. Izin di lapangan, boleh nggak kita mendapat izin dari pemerintah atau dari lembaga-lembaga tempat kita untuk penelitian nanti, atau mungkin dari kampus sendiri bisa saja menghambat dan sebagainya. Tapi saya rasa kalau dari kampus itu tidak, hanya terkait dengan pihak ketiga, tempat kita misalkan PKL kemudian jadikan penelitian itu terkendala dengan izin-izin yang sifatnya birokratis atau administratif. Berapa banyak informasi yang sudah kita peroleh? Maka dalam sebuah penelitian itu penting untuk melakukan studi pendahuluan sebelum menentukan masalah, sebelum kita survei langsung ke lapangan, atau sebelum melakukan penelitian kita adanya studi pendahuluan. Studi pendahuluan itu digunakan untuk mengetahui kira-kira sedalam mana permasalahan itu ada dan sejauh mana penyelesaian yang akan kita angkat nanti di situ. Kemudian apakah masih perlu dilakukan studi pendahuluan ini? Kadang studi pendahuluan itu diperlukan ya ketika kita masih awam betul terhadap subjek atau objek tempat kita penelitian. Syukur-syukur nanti ketika PKL misalkan terus bisa jadikan sebagai tempat penelitian. Berkaitan dengan tinjauan teoritis, teori apa yang dapat mendukung penelitian? Ini maka teori itu sekali lagi diambil dari variabel penelitian, pengaruh upah terhadap kinerja misalkan. Maka dua teori yaitu upah dan kinerja. Apakah itu gaji? Apakah itu sistem penggajian? Apakah yang dinamakan kinerja? Itu seperti itu. Termasuk pada sistem-sistem informasi juga sama. Ya, desain apa dengan web. Kemudian dari manakah kita dapat teori-teori pendukung? Nah, ini teori pendukung itu bisa didapatkan dari penelitian terdahulu, dari jurnal-jurnal ilmiah yang bereputasi atau sudah terakreditasi, atau dari buku dari literatur, atau dari media massa. Maka itu juga dapat digunakan sebagai teori-teori pendukung, fakta pendukung. Apakah sudah ada penelitian terdahulu yang relevan? Nah, ini makanya ketika penelitian itu tujuannya adalah mengembangkan, makanya penelitian itu digunakan sebagai research and development. Jadi kita merujuk pada penelitian terdahulu yang relevan, kemudian kita kembangkan. Bagaimana bentuk kerangka pemikiran penelitian? Nah, ini saudara dari kemarin membuat judul, membuat latar belakang, kemudian membuat rumusan masalah, kemudian membuat tujuan. Ini adalah bagian dari membuat kerangka penelitian. Kalau itu sudah jadi, maka tinggal selangkah atau 2 bab lagi akan selesai. Makanya saya harapkan setiap tugas itu jangan sampai telat.
Kalau saudara tidak bisa mengakses e-learning karena terkait administrasi, terkait faktor teknis dan sebagainya, maka saya bisa memberikan alternatif lain, yaitu tugas itu dikumpulkan lewat ketua kelas, dijadikan satu di ketua kelas, kemudian dikirimkan ke saya. Itu akan lebih logis ketika saudara memang sulit mengakses e-learning. Tidak semua tugas bisa dilampirkan di e-learning atau mungkin waktu saudara terbatas dan sebagainya. Maka saya mohon kerjasamanya bagi teman-teman, tolonglah untuk mengumpulkan tugas sesuai dengan waktu ke ketua kelas. Spare yang sudah saya berikan itu cukup lama, ada yang 3 hari, ada yang 4 hari, ada yang seminggu, bahkan tidak hanya sekali buka. Itu hanya untuk melihat soal, kemudian mengerjakan sesuai dengan. Kemudian berkaitan dengan perumusan hipotesis, ini penelitian memerlukan hipotesis. Tidak semua penelitian memerlukan hipotesis. Pada penelitian deskriptif kualitatif itu kadang tidak menggunakan hipotesis. Kemudian apa dasar yang digunakan untuk merumuskan hipotesis? Ini pada penelitian kualitatif atau R&D biasanya memerlukan hipotesis, atau kualitatif yang regresi itu juga memerlukan hipotesis. Bagaimana bentuk hipotesis yang akan kita rumuskan? Hipotesis itu ada banyak. Nanti kita akan masuk pada materi pembentukan hipotesis. Kemudian berkaitan dengan desain penelitian, bagaimana desain perumusan masalahnya? Apakah kemarin sudah membuat atau belum? Kemudian bagaimana desain landasan teorinya? Teorinya harus kuat. Ingat, teori itu diambil dari variabel judul yang ada dan sesuai dengan kemampuan di bidang saudara masing-masing. Bagaimana desain perumusan masalah? Bagaimana skala pengukurannya? Berapa jumlah sampel yang akan diperlukan? Pada penelitian-penelitian kuantitatif atau R&D itu memerlukan sampel yang harus diukur. Ya, maka harus sampel yang diukur. Tapi pada penelitian kualitatif itu memang kadang sampel itu tidak bisa terukur karena kita mengacu pada pendalaman nilai pada proses tertentu. Bagaimana teknik pengambilan sampelnya? Nih, teknik pengambilan sampel itu ada dua, ada probability dan non probability. Yang probability itu ada 4 dan non probability itu ada 6. Instrumen apa yang akan kita gunakan dalam penelitian? Maka ini berapa jumlah sampel, skala pengukuran dan teknik pengambilan sampelnya akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Variabel apa saja yang akan kita teliti dan dari mana kita akan mendapat data. Ini penting. Kemudian data apa saja yang harus kita kumpulkan? Nah, tentu data itu terkait dengan variabel. Nah, bagaimana instrumen untuk mengumpulkan data? Ini bisa menggunakan teknik wawancara, kemudian kuesioner, angket, atau mungkin instrumen-instrumen yang lain. Siapa yang akan mengumpulkan data? Apakah saudara sendiri atau perlu tim? Boleh nggak kita dibantu teman, Boleh. Berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk mengumpulkan data? Ini cost-nya harus dihitung. Berapa kali saudara berkunjung, berapa kali saudara meneliti, dan berapa kali saudara mengumpulkan data itu harus dihitung betul-betul. Berapa tenaga yang diperlukan untuk mengumpulkan data? Ketika waktu yang diperlukan terbatas, maka perlu sumber daya yang banyak. Manpower-nya itu dari kita menggunakan fungsi manajemen ada material, money, method, mesin, kemudian minute, dan market. Itu ada 7M dalam manajemen itu. Maka saudara harus pahami betul bagaimana prosedur yang harus dipenuhi untuk menggunakan data. Kadang prosedur itu menjadi penting karena kita hidup sesuai dengan aturan. Ada perundang-undangan, ada peraturan pemerintah, ada aturan-aturan di perusahaan yang harus kita penuhi untuk memenuhi standar itu. Biasanya di baik pemerintahan maupun lembaga itu punya SOP. Bagaimana cara memperoleh data, lewat mana, dan salurannya apa. Itu harus saudara ketahui, pahami, dan itulah gunanya nanti pada studi pendahuluan. Bagaimana teknik samplingnya pada lembaga itu. Kemudian berkaitan dengan analisis interpretasi. Bagaimana format untuk tabulasi? Apakah hanya tabulasinya menggunakan Excel saja cukup? Atau menggunakan SPSS pengolahan datanya? Atau menggunakan software lain? Siapa yang akan mentabulasi? Ini apakah diri sendiri? Atau tim? Atau orang lain? Berapa lama proses tabulasi?
Kemudian alat apa yang digunakan? Ini alat ini berkaitan dengan software maupun hardware. Kadang untuk mengolah data itu perlu software, perlu hardware seperti SPSS untuk statistik dan sebagainya, untuk korelasi, regresi. Nah, ini software apa yang akan digunakan untuk analisis data? Ini ketika anak tag, anak misalkan term itu juga kadang menggunakan software untuk menganalisis sebuah sistem atau data yang sudah terkumpul. Data itu tidak akan bermakna apapun ketika tidak saudara presentasikan, tidak saudara terjemahkan, tidak saudara interpretasikan ke dalam suatu korelasi-korelasi pada variabel-variabel penelitian itu. Maka data itu memerlukan interpretasi baik menggunakan software maupun alat. Nah, ini berkaitan dengan pembuatan kesimpulan. Ini mudah sekali ya nanti disimpulkan. Nah, berkaitan dengan penyusunan laporan. Ini jelas format laporan penelitiannya adalah untuk tugas akhir. Siapa saja yang membaca laporan ini tentu stakeholder, saudara, masyarakat, peneliti, kemudian perusahaan atau lembaga, termasuk masyarakat akademik, mahasiswa, guru dan dosen. Berapa banyak laporan ini masalah teknis ya. Kalau presentasi tentu dipresentasikan kepada dewan penguji atau tim penguji. Ini variabel penelitian, gejala yang nilainya bervariasi. Ini contoh pembagian variabel berdasarkan sifatnya. Ada variabel dikotomis, ada variabel kontinum. Variabel dikotomis adalah variabel yang mempunyai dua nilai kategori yang saling berlawanan. Laki-laki misalkan 1, perempuan 2. Bukan berarti 2 itu lebih banyak dari 1, enggak. Ini namanya variabel penanda saja. Ya, nanti dalam survei atau angket sering dilakukan. Kemudian variabel kontinum. Variabel yang punya nilai dalam suatu variabel. Ini misalkan contohnya berat badan, tinggi badan, seperti itu. Juga ada variabel bebas dan variabel tergantung atau variabel upah. Jadi semangat kerja karyawan itu tergantung upah namanya. Yang upah itu bebas, yang tergantung semangat kerja ini. Ada variabel moderator, ada variabel intervening. Jadi upah itu ya ada kerja ya atau kinerja. Sedangkan variabel intervening ada nasib, prestasi akademik itu kadang berbanding lurus dengan karir. Nasib itu yang mengaruhi. Nah, ini untuk menjelaskan saudara bahwa fungsi variabel, skala variabel, kemudian ini pada pembahasannya selanjutnya saja. Ini tadi sudah. Nah, saya rasa itu untuk pertemuan kali ini. Jadi tugas saudara untuk pertemuan selanjutnya yaitu membuat, kemarin sudah rumusan masalah, tujuan penelitian, sekarang manfaat atau guna penelitian. Bebas mau berapa, 2 atau 3 atau 4, terserah. Ingat, tugas sebaiknya dikumpulkan di ketua kelas, kemudian ketua kelas mengirim satu folder ke saya, ke grup. Jadi saya pastikan orang yang mengirim tercecer itu tidak akan saya download atau saya kumpulkan. Karena apa? Kadang saya download itu hanya satu file atau satu folder seperti itu. Yang tercecer saya kadang menggabungkan, bingung ini kelas apa, karyawan apa, reguler, extension atau apa. Jadi jangan sampai, saya pastikan kemarin yang ngirim-ngirim tercecer itu tidak terekod dalam tugas saya. Karena saya sudah memberikan informasi di awal, tugas itu dikumpulkan, yang berhak mengumpulkan tugas itu adalah ketua kelas, dijadikan satu dalam satu folder, mungkin dikompres lewat RAR, dikirim ke saya. Itu yang akan saya download, yang akan saya lihat. Tugas-tugas yang tercecer, ngirim sendiri atau di luar itu tidak akan saya lihat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.